Nah, ini ini bekas konsleting dari arus yang disimpan. Ya kawan-kawan, di sini saya akan melakukan pengetesan untuk kapasitor apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Jadi pengetesan ini dilakukan itu fungsinya adalah kalau kita pas tidak membawa alat pengukur mikro, kita bisa lakukan ini. Apakah ini masih berfungsi atau tidak kapasitornya. Kalau kita ragukan, karena kalau dilihat dari fisik ini terlihat itu sekilas tidak ada apa ini, kalau ini kan bekas itu ya, apa namanya, baut, tidak ada ya bocor, terus tidak melembung ya. Nah ini biasanya kalau model seperti ini pada ruas-ruas ini atau garisnya ini biasanya lebih renggang. Itu biasanya tanda-tanda fisiknya seperti itu, dan di sini tidak ada kebocoran yang terlihat atau mengeluarkan isi dari kapasitor ini. Nah sekarang saya cuma membutuhkan sumber arus. Ini kita siapkan untuk colokan dan kabel pengetesan seperti ini. Jadi pertama di sini ada 2 kutub, kita jepitkan di sini untuk sumber arusnya nanti seperti ini. Nah kita angkat aja seperti ini, kemudian kita colokan langsung ke sumber listrik. Nah, seperti ini. Nah ini arusnya di sini kan, nah ini masuk ya, ngecas. Sebentar saja nggak apa-apa, ini kita cabut, yang penting kita sudah masukkan ke sumber arus. Kemudian kita bisa menggunakan obeng seperti ini, lalu hubungkan antara kutub satu yang tadi sama yang sebelahnya. Nah seperti ini kan nempel nih, tapi ini tidak bereaksi apapun ya. Berarti kesimpulannya adalah kapasitor ini sudah tidak bisa menyimpan arus listrik. Di sini sudah tidak bisa, dan ini udah fix kapasitornya rusak. Dan nanti saya akan tunjukkan untuk kapasitor yang masih bisa menyimpan atau masih berfungsi. Nanti kita tes, jadi akan saya kasih tahu untuk perbedaannya di dalam pengetesan seperti ini. Nah ini sekarang saya sudah ambilkan kapasitor, ini bekas juga tapi ini masih berfungsi. Dan di sini untuk kapasitasnya itu lebih kecil daripada ini. Kalau ini 30 mikro, di sini 25 mikro. Ini lebih besar. Nah, ditulisannya di sini, cuman tidak begitu terlihat. Ini sama untuk caranya, kita hubungkan kutub kanan dan kutub kirinya seperti ini. Kemudian kita colokan di sumber arus listrik. Seperti ini. Oke. Ini kan sebentar saja kita ambil. Lalu kita perhatikan sini. Nah, lihat ya bekasnya. Coba fokuskan, kameranya fokuskan. Nah ini bekas konsleting dari arus yang disimpan oleh kapasitor ini. Jadi kesimpulannya di sini saya akan kasih tahu juga untuk berhati-hati ketika mencopot sebuah kapasitor. Jangan langsung pegang antar kutub satu sama ini, jangan dipegang bersamaan, karena nanti efeknya akan seperti ini pada tangan kita. Ini obeng yang besi saja bisa terluka seperti ini, apalagi tangan kita yang kulit apa namanya. Sekarang saya akan coba lagi. Sekarang saya akan konsletan di sini. Di sini juga yang untuk pengetesan, hati-hati jangan langsung dipegang sininya. Sekali lagi saya
praktekkan. Jadi semakin lama kita memasukkan arus seperti ini, semakin lama kita simpan arusnya atau kita colokan seperti ini, maka daya yang dihasilkan oleh kapasitor ini sangat besar. Nah, ini kalau kita pegang juga berbahaya. Kita lihat di sini, saya konsletkan, dekatkan. Nah, kedengaran nggak? Nih. Kalau kameranya ngeblur ya. Ini di sini yang bekas tadi. Ini yang bekas tadi nih. Dan baliknya ini tadi. Nah, sekarang coba kita akan simpan lebih lama arusnya. Kalau tadi kan cuman hitungan detik saja ya. Kalau kita semakin lama menyimpannya, maka arus yang tersimpan di sini semakin banyak dan semakin besar juga. Jadi kalau kita pegang itu sangat beresiko ya. Kalau kita pegang bodinya seperti ini nggak masalah. Tapi kalau kutubnya yang kita pegang secara bersamaan itu akan sangat berbahaya. Nah, ini kita cabut. Sekarang agak ke tengah. Nah, ini lukanya tidak begitu terlihat ya di kamera. Nah, intinya seperti itu. Saya hanya menunjukkan pertama bagaimana cara mengetes kapasitor jika kita tidak mempunyai alat pengukur mikrofarad atau tidak membawa alatnya. Kemudian saya juga menunjukkan di sini poin keduanya, yaitu ketika kita melepas sebuah kapasitor, maka hati-hati jangan langsung disentuh seperti ini bersamaan kutubnya, atau kita pegang kayak gini kan kadang nggak terasa. Kalau kita tidak sengaja seperti ini, maka tangan kita akan terluka, karena yang tadi juga kan ini yang besi seperti ini, apalagi kalau di tangan kita. Nah, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.